Bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam inayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita awali tausiah kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada malam hari ini kita masih sehat, masih diberikannya kesehatan untuk menghadiri sebuah majelis zikir atau majelis ilmu yang dalam istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taman surga. Majelis ilmu itu disebut dengan taman surga karena surga itu untuk mendapatkannya adalah ibadah, dan ibadah itu agar benar harus ada ilmu. Maka majelis ilmu adalah majelis yang akan menggiring kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu seperti ini selalu ada, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk menghadirinya, sembari berharap mudah-mudahan semuanya berakhir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan hari demi hari, waktu demi waktu, kita selalu memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membuktikan ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu perlu pengorbanan. Kalau kita cinta Rasul, maka kita harus berkorban atas nama Allah untuk kepentingan agama Allah dalam membela syiar atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa pengorbanan, maka itu bukan cinta. Tidak ada cinta yang tanpa pengorbanan. Betapa Ibrahim itu cintanya kepada Allah sehingga dia rela untuk menyembelih anaknya ketika yang memerintahkan adalah Allah. Ini bukti cinta. Kalaulah bukan karena cinta kepada Allah, niscaya betapa sulitnya untuk menyembelih anak yang memang anak itu lama baru diberikan oleh Allah dan diminta untuk dikorbankan pada saat dia membutuhkan anak itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'i. Sa'yun itu artinya usaha. Artinya pada umur-umur Ismail sudah mulai mampu berusaha dan Ibrahim sudah tua. Coba bayangkan, seorang ayah yang sudah tua, apa yang diharapkannya? Tentu yang diharapkannya adalah seorang anak yang sudah mampu menggantikannya. Maka Ismail itu diperintahkan oleh Allah pada saat itu, diperintahkan untuk disembelih pada saat Ibrahim benar-benar membutuhkannya. Tapi itu semua diabaikan oleh Nabi Ibrahim karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengorbanan yang kita berikan atas nama cinta itu semua adalah bukti dari kebersihan jiwa dan hati kita yang di dalamnya ada iman kepada Allah. Maka salah satu dari bukti dari cinta dan iman itu adalah qabiliyatul lil haq wa in dhahha ma ahabbah. Menerima kebenaran yang datang dari Allah meskipun konsekuensinya adalah mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai. Itu bukti dari
hati yang bersih, hati yang suci, yang di dalamnya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Artinya siap konsekuensi apapun yang akan dihadapinya demi melaksanakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dicacikah dia, dimakikah dia, dipenjarakah dia, bahkan dibunuhkah dia, siap. Asalkan kebenaran yang datang dari Allah tetap bisa dia laksanakan. Cinta seperti ini kita berikan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta Allah dan cinta Rasul itu dua hal yang tidak boleh terpisah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka itu benar-benar cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Jadi Allah mengaitkan cinta kepadanya, ukurannya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga penuh dengan rasa cinta. Mudah-mudahan cinta itu selalu tertanam, selalu tumbuh, selalu kita pupuk, dan sekaligus harus selalu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Maqasidus Syariah yang untuk malam hari ini kita masih terkait dengan hal-hal yang bersifat muamalah, untuk mengambil satu kaidah lain selain dari yang kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk malam ini ada satu kaidah sangat pendek yang diambil langsung dari hadis. Jadi kaidah-kaidah fikih itu ada yang langsung diambil dari hadis Nabi, dari nas. Ada yang dibuatkan redaksinya oleh para fuqaha, yang redaksinya itu maknanya sejalan dengan hadis, atau ada yang langsung diambil dari hadis Nabi itu sendiri. Yang pada malam hari ini kita akan mengambil satu kaidah yang langsung diambil dari hadis Nabi, yang merupakan kaidah yang membuktikan bahwa betapa sempurnanya konsep muamalah yang ada di dalam agama Islam. Jadi kaidah ini adalah benar-benar membuktikan kesempurnaan konsep, kemuliaan konsep muamalah yang diatur oleh agama yang namanya Islam. Kaidah itu berbunyi, la darara wala dirar. Itu saja. La darar wala dirar. Ini tidak perlu 1 menit menghafal kaidah ini. Cukup beberapa detik saja. La darar wala dirar. Ini hadis Nabi sebenarnya, ini Nabi yang mengucapkan, tapi oleh para fuqaha dijadikan sebagai kaidah dalam ilmu fikih yang kaitannya sebenarnya bukan hanya pada muamalah saja, ini kaitan sama ibadah, tapi untuk malam hari ini penerapan kita lebih kepada muamalah. Apa makna dari la darar wala dirar? Secara umum maknanya adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Maka tadi saya katakan bahwa kaidah ini
kaidah yang menggambarkan betapa mulianya syiar ajaran Islam, betapa sempurnanya konsep muamalah yang ada di dalam agama kita melalui kaidah ini. La darar wala dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Jadi bukan hanya merugikan orang lain saja yang tidak dibolehkan, merugikan diri sendiri pun juga tidak dibolehkan oleh agama. Sehingga nanti dalam prakteknya apa saja tindakan-tindakan yang akan berujung kepada kerugian diri sendiri atau orang lain, maka agama kita pasti akan melarangnya. Itu makna umum dari kaidah la darar wala dirar. Beberapa makna yang lain yang disampaikan oleh para fuqaha untuk kata-kata darar dan dirar. Jadi ada semacam perbedaan walaupun nanti ujungnya akan intinya sama terkait dengan larangan untuk menimbulkan kemudaratan. Tapi ada yang mencoba untuk memberikan rincian dari makna kata darar dan dirar. Ada yang mengatakan begini, bahwa darar adalah perbuatan yang merugikan orang lain tapi menguntungkan dirinya. Ada yang mengatakan artinya seperti itu. Jadi dia melakukan satu tindakan yang merugikan orang lain, tapi di balik kerugian orang lain itu menguntungkan diri dia. Dan dirar, satu perbuatan yang merugikan orang lain meskipun tidak menguntungkan dirinya. Nah, jadi ada yang memaknai seperti itu, darar, dirar. Ada lagi yang mencoba untuk memberikan makna yang lain, bahwa darar itu satu perbuatan yang merugikan orang lain sebagai balasan terhadap kerugian yang dia dapatkan. Sedangkan dirar, perbuatan yang merugikan orang lain tapi tidak sebagai balasan dari kerugian yang dia lakukan. Ini beberapa penafsiran untuk kata dirar, walaupun rinciannya bisa saja berbeda dengan makna yang sebelumnya, tapi intinya adalah sama, terkait dengan masalah kerugian untuk orang lain dan juga kerugian pada diri dia sendiri. Akan terasa penting oleh kita kaidah ini dalam muamalah, sehingga kaidah ini didukung oleh Al-Qur'anul Karim, banyak ayat, dan juga didukung oleh hadis-hadis Nabi selain daripada kaidah ini sendiri yang sebenarnya dalam bentuk hadis. Dalil-dalil yang pendukung ini juga dalil-dalil yang akan mengarah untuk larangan menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan juga larangan yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Mari kita lihat beberapa dalil sebagai perwakilan saja. Kita tidak akan sebutkan semuanya, tapi setidaknya kita ambil satu atau dua dalil yang memperkuat makna dari kaidah ini, bahwa kita tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain, untuk kemudian nanti kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Dalil yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu, janganlah kamu menjerumuskan diri kamu sendiri, bi aidikum, dengan perbuatan kamu sendiri, ila tahlukah, kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan diri kamu sendiri, yang akan menggiring kamu sendiri menuju kehancuran dan kerusakan. Ini ayat yang nyata-nyata tidak perlu penafsiran lagi, ini tidak perlu interpretasi lagi ini. Kalau maknanya sudah seperti ini, janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kehancuran,
Artinya jangan kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu sendiri hancur dan binasa. Ketika Allah melarang minum khamar, mabuk-mabukan, dikarenakan oleh ilat yang ada pada mabuk-mabukan itu akan menjatuhkan diri kepada kehancuran. Dan di sini nanti bisa bermain analogi, bisa bermain logika, sehingga perbuatan apa saja kalau ilatnya sama, maka hukumnya akan bisa menjadi sama. Dan kita harus siap untuk menerima. Contoh, kalau ditanya umpamanya, apa hukum rokok? Apa hukum merokok? Ini banyak orang yang tak bisa menerima hukumnya karena katanya tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa dibuat-buat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran? Bahkan ada pula orang yang mencari-cari alasan pembenaran. Saya tidak bisa berpikir kalau tidak merokok. Mungkin kita pernah mendengar ini alasan ini. Kayaknya daya nalar saya berkurang kalau tidak merokok. Ini dalam istilah maqasidus syariah. Kalau masih ingat kita di awal-awal kajian maqasid dulu, ada salah satu dari pembagian maqasid itu ada yang namanya maqasid wahmiyah. Kalau kita masih ingat, saya nggak tahu masih ingat atau tidak. Dia kan ada kita bagi tiga dulu. Ada yang maqasid qat'iyah, ada yang maqasid zanniyah, ada yang maqasid wahmiyah. Maqasid tujuan tapi waham. Waham itu dugaan-dugaan tidak beralasan, tidak bisa diterima kalau waham. Kenapa tidak mau naik haji? Saya tidak mau naik haji karena musim pesawat jatuh. Itu waham. Kenapa kamu subuhnya tak ke masjid? Karena antara rumah saya dan masjid itu ada kuburan. Jadi saya takut nanti ada apa-apa dengan kuburan itu. Itu waham. Termasuk contoh waham itu yang satu ini. Saya tidak bisa berpikir kalau tidak merokok. Padahal data-data kepolisian mengatakan bahwa sebungkus rokok itu sama bentuk kerusakannya dengan satu botol mabuk-mabukan. Itu data dari kepolisian. Nah berarti kalau itu kita lakukan, maka berarti kita menjerumuskan diri kita kepada kerusakan. Ada ayatnya dan ada kaidahnya. Kaidahnya adalah la darar wa la dirar. Jangan melakukan tindakan yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Yang dalam hal ini merokok itu mungkin ada dua-duanya. Mungkin pada saat yang sama kita merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Bahkan katanya perokok pasif itu bisa lebih parah dari yang aktif. Kalau perokok aktif kan dia yang langsung menghisap. Tapi kalau perokok pasif dia menghisap asap yang sudah keluar dari hidung orang. Jadi sudah mungkin itu lebih parah. Jadi wajar ketika ada fatwa dari MUI yang mengatakan bahwa rokok hukumnya adalah haram. Itu sangat wajar sekali. Cuma fatwa kita di Indonesia ini masih setengah-setengah, belum sepenuhnya. Karena fatwa kita masih memandang pelaku, tidak memandang zat yang ada pada rokok. Kalau fatwa yang ada di Timur Tengah, haramnya rokok itu bukan memandang pelakunya tapi memandang zat. Maka fatwa di kita kan rokok haram bagi ibu-ibu hamil, haram bagi anak-anak, haram bagi yang sakit ini, sakit itu. Berarti keharamannya tergantung pelaku. Ini masih setengah-setengah. Seharusnya tidak haramnya rokok itu bukan memandang karena dia wanita, karena dia anak-anak, enggak, tapi karena zat yang ada pada rokok yang memang merusak. Itu seharusnya. Tapi itu pun susah untuk ditaati. Ini padahal
ayatnya. Kalau dicari ayatnya tidak ada. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merokok. Tidak ada, nggak akan pernah ada. Ayat kan nggak akan bakal turun lagi. Jadi jangan nyari-nyari alasan. Kalau tidak mau, tidak aja. Tapi hukum jangan dirubah. Jadi nanti konsepnya seperti itu. Kalau kita belum sanggup untuk mengamalkannya, jangan hukum dirubah. Biarlah hukumnya tetap seperti itu. Cuma kita yang belum sanggup untuk menerima atau mengamalkan hukum itu. Keharaman itu bisa diambil dari ayat ini sebagai pendukung dari kaidah la darar wala dirar. Silakan nanti diperbanyak contohnya. Ayat yang kedua sebagai pendukung, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, karena sesungguhnya Allah kana bikum rahima, adalah sangat penyayang terhadap kamu. Jadi Allah melarang janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, karena Allah begitu penyayang kepada kamu. Allah itu sayang kepada kita. Jadi jangan melakukan satu tindakan yang membunuh kita sendiri atau menggiring kepada menghabisi nyawa kita sendiri. Saya ingat sebuah riwayat yang berkaitan dengan ayat ini. Itu terjadi pada seorang sahabat, namanya adalah Abdullah ibnu Umar ibnu al-As. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Dalam satu perjalanan, Ibnu al-As bersama para sahabat-sahabat yang lain mampir di satu tempat, dan ini musim dingin. Kebetulan pada malam harinya, pada saat dia tidur, dia mimpinya mimpi basah yang membuat dia wajib mandi. Tapi karena musim dingin, dia tidak mandi. Karena musim dingin dia tidak mandi, dia hanya berwuduk saja. Bukan malah berwuduk, malah entah tayamum kalau nggak salah, karena dingin. Dan kebetulan sholat subuh dia boleh jadi imam. Yang lain sempurna semuanya, dia wajib mandi tapi dia tidak mandi, dia boleh jadi imam, boleh dalam keadaan junub. Ada yang melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dalam perjalanan begini, kami diimami sholat kami oleh Ibnu al-As, tapi dia dalam keadaan junub, dia tidak mandi. Dipanggillah beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Nabi, benarkah yang saya dengar itu? Kata Ibnu al-As, benar ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak mandi dan kenapa kamu pula jadi imam? Karena dia yang pemimpin safar waktu itu, tentu dia yang jadi imamnya. Apa kata Ibnu al-As? Ya Rasulullah, itu musim dingin, dan kalau saya mandi saya takut mati. Dibacanya ayat ini. Sementara Allah berfirman, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri, karena Allah begitu penyayang kepada kamu. Senyum Nabi mendengar dia baca ayat itu. Mungkin Nabi bilang, nih pintar juga anak ini nyari-nyari alasan. Karena jangan kamu bunuh diri kamu, dan saya Rasulullah takut saya mati kalau saya tetap mandi. Nabi tersenyum dan tidak menyalahkan sama sekali. Maka masuklah di sini kalau dalam istilah usul fikihnya itu sebagai sunnah takririyah. Jadi sunnah Nabi kan ada tiga, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi mendiamkan, diam tapi diikutkan oleh indikasi. Indikasinya di sini adalah senyum. Dia tidak melarang dan tidak pula membenarkan, dia hanya tersenyum saja. Nah, indikasinya adalah senyum sebagai alasan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu al-As. Ayat inilah yang dipakai oleh beliau untuk membela diri di hadapan Rasulullah, yang ternyata Nabi bersikap
yang akhirnya dijadikan sebagai sunnah takririyah. Nah, ayat ini dalil yang kedua dari kaidah yang kita pakai pada malam hari ini, la darar wala dirar. Bahkan menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan itu sendiri dari sisi ibadah pun dilarang. Artinya kalau sempat gara-gara ada satu pelaksanaan ibadah yang gara-garanya akan membuat kita menjadi sakit umpamanya, itu pun agama mengatur. Bukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya muamalah lalu atau hal-hal kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam masalah ibadah pun ada aturannya. Seandainya dalam beribadah dan gara-gara melaksanakan ibadah itu kita menjadi sakit atau mendapatkan kemudaratan, maka Islam punya hukum tersendiri. Dan tidak boleh kita untuk sengaja menyusah-nyusahkan diri dalam beribadah agar mendapatkan pahala. Tidak boleh. Baik-baik dipahami ini, jangan disalahpahami. Kalau kita mengerjakan ibadah yang berat bagi kita, karena memang tabiat dari ibadah itu berat, maka pahalanya besar. Tapi kalau sengaja menyusah-nyusahkan diri agar pahala menjadi besar, itu tidak boleh. Contoh, ini terjadi pada masa Nabi dan diceritakan dalam sebuah riwayat. Ketika ada salah seorang sahabat yang berpuasa, lalu dia menjemur dirinya, memanas-manaskan dirinya di bawah terik matahari agar haus. Kalau semakin haus kita kan semakin besar pahalanya, tapi Nabi malah melarang. Karena kesulitan itu kesulitan yang dibuat-buat. Jadi kalau sengaja mempersulit diri itu tidak boleh. Tapi kalau ada amal yang berat bagi kita untuk mengerjakannya, tidak mengapa. Nah, disinilah nanti bermain. Ada satu ungkapan, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dihadapi pada saat melaksanakannya. Jadi besarnya pahala berbanding sama dengan tingkat kesulitan pelaksanaan ibadah. Itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah sengaja mencari-cari kesulitan. Kalau tadi kan puasa dia, sengaja dia jam 12 siang itu jemur-jemur badan agar haus, yang ternyata Nabi melarang dia, jangan lakukan itu. Itu adalah hal yang tidak baik, karena dia menyusahkan dirinya sendiri. Sama seperti ada seorang sahabat yang bernazar. Nazarnya itu adalah jalan kaki ke Ka'bah dari Madinah. Jadi bernazar dia jalan kaki dari Madinah ke Ka'bah. Ketika Nabi mengetahui nazarnya itu, dipanggil dia oleh Nabi. Sini kamu, laksanakan nazar kamu. Laksanakan nazar itu berarti menuju Masjidil Haram atau Ka'bah, tapi tidak dengan jalan kaki. Apa alasan kenapa mempertahankan jalan kaki juga, padahal kamu bisa dengan cara yang lain yang lebih memudahkan kamu. Maka Nabi itu kalau ada dua pilihan, mana yang sulit, mana yang susah, Nabi memilih mana yang lebih mudah. Mana sulit, mana susah, mana yang sulit, mana yang mudah. Maka Nabi akan memilih mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Nabi itu dihadapkan kepada dua pilihan kecuali dia akan memilih mana yang lebih mudah untuk dikerjakan. Bukan berarti Nabi tidak menginginkan pahala dengan yang sulit ini, tidak. Tapi kalau ada yang lebih mudah sementara tujuannya sama, kenapa harus mengambil yang susah? Ini. Jadi
sampai pada urusan ibadah pun ternyata ada aturan yang ternyata bisa masuk kaidah ini ke dalamnya. Di samping itu, kalau seandainya kita menghadapi satu kesulitan sebagai konsekuensi dari perbuatan, itu nanti juga punya hukum tersendiri. Jadi kerugian yang disebabkan oleh satu konsekuensi perbuatan itu arti kita tidak disebut dengan merugikan. Contoh, dalam hukum Islam kan pencuri dipotong tangan. Sekarang mencuri dia, si pencuri ini tidak bisa memanfaatkan kaidah ini. Jangan potong tangan saya, la darar wala dirar. Tidak bisa, karena potong tangan itu konsekuensi dari kerja dia, dari perilaku atau perbuatan dia sendiri. Jadi kemudaratan itu jika muncul disebabkan oleh konsekuensi dari perbuatannya sendiri, maka itu tidak mengapa. Jadi yang hukum ini berlaku pada ketika tidak ada alasan syar'i yang membuat dia harus dirugikan atau dimudaratkan. Tapi kalau seandainya konsekuensi dari satu perbuatan sampai akhirnya dia dirugikan, maka agama membolehkan. Baik, kita ambil kalau yang dua ayat pertama ini kaitannya dengan darar, dengan kerugian pada diri sendiri. Sekarang kita ambil dalil yang lain yang berkaitan dengan merugikan orang lain, yang juga diambil dari ayat. Di antaranya adalah yang pertama, wala yudar katibun wala syahid. Katibun itu pencatat, syahid itu saksi. Jadi pencatat dan saksi tidak boleh merugikan. Contoh umpamanya dalam perdagangan, dalam jual beli, dalam akad transaksi jual beli, itu kan dicatat dan ada sebagai saksi. Wala yudar katibun wala syahid. Janganlah pencatat ini dengan saksi ini mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain yang melakukan transaksi tadi. Dan ini berlaku pada transaksi berbagai macam bentuk transaksi. Bersaksi palsu umpamanya, bersaksi palsu oleh seorang pedagang, ini sesuatu yang akan merugikan orang lain, maka agama akan sangat melarang disebabkan oleh perbuatan itu memunculkan kerugian bagi orang lain. Mencatat dengan catatan yang tidak benar, maka itu akan merugikan orang lain. Ayat yang kedua yang sebagai pendukung dari kaidah kita, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, wala mauludun lahu biwaladihi. Ini kaitannya antara ayah dengan ibu ketika anak lahir, dan anak itu harus disusukan oleh seorang ibu. Seorang ibu tidak boleh dirugikan dengan keberadaan anak ini, sebagaimana seorang bapak juga tidak boleh dirugikan dengan keberadaan anaknya yang dilahirkan. Ketika seorang ibu tidak bisa dia menyusukan anaknya melalui ASI dia, maka seorang ibu tidak bisa dipaksa dan boleh orang lain untuk menyusuinya. Dan ketika memerlukan biaya dalam proses penyusuan kepada orang lain itu, maka seorang ayah sebagai bapak harus bertanggung jawab. Tidak boleh pihak ibu yang dirugikan. Jadi la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Dua-duanya tidak boleh dirugikan. Nah, ini salah satu dari ayat sebagai pendukung dari kaidah kita pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk pada contoh.
Bagaimana penerapan kaidah la darar wala dirar. Yang pertama, contoh yang pertama, beberapa bentuk hal yang bisa merugikan orang lain dan itu dilarang oleh agama. Yang pertama, merugikan orang lain dalam hal jual beli. Merugikan orang lain dalam hal jual beli. Seperti apa itu? Contohnya ini akan sangat banyak. Timbangan yang tidak adil. Ini ancamannya berat dalam agama. Wailun, wail, neraka wail lil mutaffifin, bagi mereka yang curang dalam timbangan. Neraka wail. Karena kecurangan itu akan membuat orang menjadi rugi. Tipu-tipuan yang ada pada perdagangan itu semua masuk larangannya dalam kaidah ini. Maka suatu ketika Nabi berjalan ke pasar, Nabi itu patroli juga, ada ke pasar, jalan dia, nampak dan ketemu orang yang pedagang tepung. Nabi mulai curiga melihat tepungnya. Nabi memasukkan telunjuknya ke dalam. Rupanya di bawah basah, di atas kering. Nabi nanya, kok basah di bawah? Kata dia, ada tetesan air yang masuk ke dalam. Jadi ada tetesan dari atas yang masuk ke dalam tepung sehingga membuat tepung menjadi basah. Seharusnya kalau seandainya ada tetesan itu yang di atas yang basah, ini yang di bawah yang basah, yang di atas yang kering. Nabi curiga dan langsung bisa memastikan ini adalah satu sikap yang salah. Sehingga Nabi ketika itu mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Berat enggak ancamannya ini? Berat ancamannya itu. Siapa yang menipu maka enggak masuk terhadap golongan kami. Cuma ini tidak bisa dianggap sebagai keluar dari agama. Karena jangan sekali-kali mengandalkan zahirul lafz, zahirnya lafaz. Banyak hadis-hadis Nabi yang senada dengan itu, yang merupakan ancaman yang berat, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan mereka dari agama. Karena kan kalau secara zahir tidak termasuk golongan kami, berarti tidak masuk golongan Nabi lagi. Kalau tidak masuk golongan Nabi kan berarti jangan sekali-kali ambil kesimpulan seperti itu. Karena ancaman yang berat belum berarti langsung mengeluarkan dari agama. Cuma itu satu tindakan yang harus ditinggalkan karena Nabi mengancam seperti itu. Sama dengan masalah kurban. Barang siapa yang mampu lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Berarti tidak mesti sholat bersama kami. Nabi tidak ingin melihat wajah orang-orang seperti itu. Kan berat ancamannya tuh. Padahal kurban oleh para fuqaha hukumnya tetap adalah fardu sunnah muakkadah, tidak sampai ke tingkat fardu. Padahal ancamannya begitu berat. Jadi ancaman berat tidak mesti langsung kesimpulan bahwa dia keluar dari agama. Itu hanya sekedar menandakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tegas larangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari bentuk kerugian juga pada jual beli adalah akan merugikan orang lain, menyembunyikan cacat barang, menyembunyikan cacat yang ada pada barang. Jadi sengaja dipoles, kelihatanlah dia baru, tapi ternyata yang baru itu casingnya aja, di dalamnya rapuh semua. Ini tindakan yang jelas merugikan orang lain, yang dari segi hukum berarti adalah haram, dilarang oleh agama. Dan berapa banyak itu terjadi? Sengaja menyembunyikan aib-aib yang ada pada barang yang dijualnya. Oleh karena itu dalam fikih, dalam bab jual beli itu ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah hak pilih.
Salah satu dari bentuk khiyar ada namanya khiyarul aib. Khiyar aib itu adalah hak untuk melanjutkan jual beli jadi atau tidak dikarenakan oleh adanya aib. Maka kalau kita beli barang ada aib di situ, atas dasar aib ini boleh kita untuk mengembalikan barang itu dan membatalkan jual beli. Kalau memang ada. Cuma di sini ini ada penjelasannya ini. Ini ada penjelasan yang lebih rinci. Aib yang ada ini apakah memang satu aib yang bukan dimunculkan oleh si pembeli? Kalau aib itu datang dari si pembeli, maka tidak bisa. Dia beli lemari, sampai di lemari diangkatnya lemari itu karena salah angkat, terjatuh, tergoreslah sedikit atau patah mungkin kakinya oleh dia tidak bisa mengembalikan, karena itu aib bukan adanya pada saat di tokonya. Itu aib disebabkan, kerusakan itu disebabkan oleh si pembeli. Maka yang seperti itu tidak bisa dikembalikan. Yang bisa dikembalikan itu contohnya kita beli baju, kita kurang teliti dalam membeli baju, sampai di rumah rupanya ketiaknya robek. Gimana mau pakai? Datang kita lagi, boleh kita untuk menyampaikan aib itu, mungkin ditukarnya dengan yang lain atau tidak jadi, atau akadnya dibatalkan. Dan tidak boleh juga mengembalikan sesuatu pada aib-aib yang si penjual tak punya andil, tak punya kekuasaan dalam merubah atau memastikan aib itu, karena dia sendiri tidak bisa memastikan. Contoh, kalau kita beli durian sampai di rumah durian itu busuk semua isinya, berulat semua, boleh tidak kita kembalikan? Nah, ya, ambil durian kamu, tengok isinya. Tidak bisa, karena dia bukan, tidak bisa dia memastikan ini apakah bagus atau tidak. Maka masih ada penjelasan pada masalah aib. Namun sekali lagi, jika memang aib yang sengaja disembunyikan atau si penjual punya andil dalam aib itu, maka di situ ada hak untuk membatalkan transaksi, karena kalau dilanjutkan nanti itu akan merugikan pihak pembeli. Masuklah dia pada kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Itu contoh yang pertama untuk kaidah kita. Ini akan banyak nanti seperti sumpah palsu, seperti yang tadi sudah kita contohkan, itu juga bagian dari merugikan orang lain. Nabi itu sama tegasnya dengan yang tadi dalam persoalan sumpah palsu. 3 kali diulang oleh Nabi itu, wa syahadatuz zur, syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Bahkan Nabi merubah posisi duduknya ketika ia mengucapkan itu. Saksi palsu itu jangan sekali-kali dilakukan. Diulang sama Nabi, persaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu. Karena nanti dia akan menyebut nama Allah, berarti berbohong atas nama Allah untuk keuntungan dunia yang dia dapatkan, sementara dalam kebohongannya itu memunculkan kerugian bagi orang lain. Dia diuntungkan dengan kebohongannya, sementara orang lain dirugikan. Maka agama tegas dalam masalah ini dan melarang untuk melakukannya. Oh, nanti kalau terlalu jujur tidak laku-laku. Kan ada juga yang seperti itu, belum pasti. Kadang-kadang kejujuran yang nampak pada pribadi seorang pedagang itu justru bisa membuat orang menjadi lebih percaya. Hati itu kan tidak pernah menolak yang hak, yang benar kan. Kalau ada kejujuran, hati kita pasti akan cenderung ke situ. Kalau seandainya kita ketemu dengan pedagang yang kita nilai jujur, saya kira kita akan lebih bisa menerima dia. Oh, ini yang bagus nih Pak, kalau ini enggak, ini berdasarkan
pengalaman saya sebelumnya ini kebanyakan tidak bagus, ini bagus-bagus. Diberikannya alasan-alasan dalam kejujurannya itu. Saya kira kejujuran itu justru akan membuat orang akan menjadi lebih tertarik untuk membeli apa yang dia jual. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk jujur, karena jujur itu modal untuk memberikan kebaikan baik pada diri dan juga kepada orang lain. Baik, kita ambil contoh yang lain selain daripada jual beli, merugikan orang lain dalam hal sewa menyewa, al-ijarah. Jadi ada kemungkinan kita bisa merugikan orang lain dalam hal sewa menyewa. Contoh, ada orang sewa rumah, sudahlah rumah itu tidak dibayarkan sewanya, rekening listrik pun tak dibayar-bayar, sampai akhirnya menjelang masa tinggal dia situ, ditinggalkannya rumah. Sehari setelah itu listrik diputuskan, dicek oleh tuan rumah yang mengizinkan dia tinggal atas nama sewa. Bukan kerugiannya hanya pada sewa yang tidak dibayar, tapi listrik pun diputus. Ada enggak terjadi seperti ini? Jawabannya ada. Padahal agama sudah nyata-nyata mengatur hal-hal yang seperti ini, bahwa apa saja sikap yang akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain itu ternyata dilarang. Hal-hal yang seperti itu tidak mustahil akan merugikan dirinya sendiri. Karena nanti kalau tuan rumah sudah enggak sabar lagi, lalu dituntutnya yang berperilaku seperti itu, yang punya sikap seperti itu, mungkin dia akan kena oleh akibat perbuatannya sendiri. Maka yang dirugikannya bukan hanya orang lain, tetapi adalah dirinya sendiri. Dia tidak sedang menipu orang lain, tapi justru sedang menipu dirinya sendiri. Orang-orang munafik kan itu. Orang-orang munafik itu orang-orang menganggap dia itu menipu Allah dan menipu Rasul, menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menganggap mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka itu tidak sedang menipu siapa-siapa, tapi sungguh mereka itu sedang menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Maka orang-orang seperti tadi itu memiliki sifat-sifat kemunafikan yang ingin mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Dia mengira hanya merugikan orang lain, tapi tidak mustahil ternyata dirinya juga yang sedang dirugikannya. Contoh yang ketiga, merugikan ahli waris dalam hal wasiat. Merugikan ahli waris dalam hal wasiat itu tidak boleh. Kalau ada orang sengaja untuk memberikan hartanya sebelum dia meninggal, di mana tujuannya adalah karena dia begitu sakit hati kepada ahli warisnya, agar ahli warisnya itu tidak menerima harta yang dia tinggalkan, sehingga diwasiatkannya lah hartanya itu sebanyak-banyaknya. Itu agama melarang. Itulah sebabnya wasiat itu diberikan batas oleh Nabi, tidak boleh lebih dari sepertiga. Untuk apa Nabi memberikan batasan itu? Agar ahli warisnya tidak teraniaya. Hanya sepertiga itu maksimal. Dalilnya adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak hanya satu saja, dan perempuan anaknya, dan hartanya banyak. Dia datang menemui Rasul ketika dia yang bertanya kepada Rasul, bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta saya? Katanya jangan. Bolehkah saya mewasiatkan setengah dari harta saya?
Kata Rasul jangan, tidak boleh. Lalu dia bertanya lagi, bolehkah saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya? Kata Rasul, as-sulus was-sulusu katsir. Tidak apa-apa kalau sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak. Jadi sepertiga itu pun kata Nabi itu sudah banyak itu. Tapi silakan kalau mau mewasiatkan sepertiga dari harta agar sisanya tinggal untuk ahli waris. Maka ada persoalan yang dibahas dalam fikih. Ketika ada seorang laki-laki sakit keras, sakit menjelang kematian. Lalu pada sakit menjelang kematiannya itu diucapkannya lafaz cerai untuk istrinya. Pada saat dia sakit nih, sakit keras, sebentar lagi meninggal, diucapkannya lafaz cerai untuk istrinya. Berlaku tidak cerainya ini? Ini oleh para fuqaha, jumhurul fuqaha mengatakan tidak berlaku cerai itu. Kenapa tidak berlaku? Karena jangan-jangan niatnya adalah untuk agar istrinya ini tidak mendapatkan harta warisan. Karena kalau dia dicerai berarti kan bukan istrinya lagi. Kalau dia diceraikan maka dia bukan lagi menjadi istrinya. Kalau dia tidak lagi menjadi istrinya, tentu tidak masuk dalam hitungan ahli waris. Maka itu dianggap tolaknya tidak sah, tidak berlaku. Karena nanti itu akan merugikan ahli waris. Itu. Tapi itu tidak ijma, tidak disepakati, meskipun ada sebagian yang mempertahankan hukum umum asal lafaznya jelas, terucap secara jelas, maka itu bisa jatuh. Tapi kebanyakan mengatakan tidak. Contoh berikutnya adalah merugikan istri. Tindakan-tindakan yang akan merugikan istri, itu semua agama melarang. Agama kita Islam itu melarang tindakan-tindakan yang akan bisa merugikan istri. Apa contohnya? Diambil dari sebuah ayat, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Tahan dia dengan cara baik, artinya hiduplah bersama dia dengan cara baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau kalau tidak lepaskan dia tapi secara baik. Apa makna bima'ruf di sini? Tahan dia caranya baik. Kalau tidak bisa lagi hidup bersama, tidak apa-apa, lepaskan dia atau ceraikan dia, tapi dengan cara yang baik. Berarti sikap terhadap istri itu harus baik ketika bersama dia sebagai suami istri atau ketika menceraikannya. Kita ambil 3 contoh. Yang pertama tentu maksudnya adalah baik dalam hal nafkah. Baik dalam hal nafkah ketika hidup bersama-sama menjadi suami istri. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan istri lebih dari 4 bulan. Karena itu nanti akan membuat ada nafkah yang tidak terlaksana. Ada hak dia yang terabaikan dengan meninggalkannya lebih dari 3 bulan. Dulu Umar Ibn Al-Khattab menyuruh prajurit-prajurit yang dikirimkannya untuk berjuang di daerah jauh agar pulang ketika sudah sampai hampir 4 bulan. Jadi kalau udah mau hampir 4 bulan, dikirimnya surat, kalian pulang semuanya, temui istri kalian. Ternyata penyebabnya adalah ada satu malam Umar Ibn Al Khattab itu patroli, mendengar ada suara perempuan yang menangis
bukan hanya sekedar menangis, tapi sambil mengucapkan lafaz-lafaz syair. Laula ma khafatallahi lataharrakat hadhihi sarair. Kalaulah bukan karena takut kepada Allah, niscaya ranjang ini akan bergetar, bergoyang. Umar mulai paham ini apa yang dimaksud ini. Akhirnya dia nanya kepada anaknya Hafsah, "Ya Hafsah, berapa lama perempuan itu bisa sabar ditinggalkan oleh suaminya?" Sambil malu-malu Hafsah bilang, 4 bulan ya Amirul Mukminin. Ketika dia mengatakan 4 bulan, diambil keputusan oleh Umar, jangan pernah suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Kenapa demikian? Karena akan memudaratkan istri dari sisi nafkah. Berarti ada nafkah yang terabaikan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, selain nafkah itu sebenarnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, nafkah itu adalah istilah untuk kewajiban suami terhadap istrinya pada saat dia menjadi suami istri. Tapi ada yang kedua, istilahnya adalah mut'ah. Mut'ah di sini bukan mut'ah yang istilahnya orang Syiah, enggak. Mut'ah itu istilah untuk kewajiban suami yang wajib ditunaikannya kepada istrinya pada saat istrinya diceraikan dan masih dalam keadaan iddah. Ini harus dipahami oleh seorang suami. Jangan dikira nanti ketika ia menceraikan istrinya lalu lepas tanggung jawabnya mulai hari dia ceraikan itu, enggak. Pada saat istri mengalami masa iddah, katakanlah 3 kali suci atau 3 kali haid, atau umpamanya sampai melahirkan jika dia adalah hamil, atau 3 bulan jika dia menopause. Pada saat dia menjalani masa iddah, maka wajib bagi suami untuk memberikan mut'ah. Dia istilahnya tidak nafkah tapi mut'ah. Nah, mut'ah di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya selama masa iddah itu. Pakaiannya, rumahnya untuk tempat tinggal wajib menjadi kewajiban. Itu namanya mut'ah. Kalau seandainya seorang suami yang menceraikan tidak memberikan mut'ah, berarti dia mengabaikan hak dari istrinya. Berarti dia sudah kena oleh kaidah la darar wa la dirar. Berarti dia merugikan istrinya yang sudah diceraikannya. Kapan batas mut'ah ini berakhir? Batas mut'ah ini berakhir adalah ketika habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, maka tidak ada lagi kewajiban apapun, karena si perempuan ini sudah benar-benar menjadi orang lain bagi dia. Kenapa pada masa iddah masih ada mut'ah? Karena masih ada kesempatan untuk kembali, masih ada kesempatan untuk pulang, dan dia belum betul-betul orang lain baginya. Itu sebabnya. Nah, tapi kalau sudah berakhir masa iddah, maka tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan kalau dia mau rujuk sudah tidak bisa, kecuali kalau seandainya dia akad yang baru dan dengan mahar yang baru. Akad baru, mahar baru. Meskipun tidak ada pesta-pesta yang besar-besar, tapi akad dan mahar itu harus. Namun kalau seandainya dia punya anak, tinggal lagi kewajiban terhadap anak. Karena tidak ada istilah mantan anak, tapi ada istilah mantan istri. Kalau mantan anak tidak ada, sampai kapanpun maka dia akan tetap menjadi anaknya. Nah, itu contoh yang kedua yang akan bisa merugikan istri, yang dilarang oleh agama berdasarkan hadis tadi. Fa'amsikuhunna ayat nih. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Contoh yang ketiga adalah
merugikan istri dalam hal rujuk. Untuk apa dia rujuk? Untuk apa dia kembali? Kalau seandainya dia itu kembali untuk kembali juga menyakiti istrinya, maka jangan kembali, jangan rujuk. Kalau hanya untuk kembali menyakiti istrinya. Karena rujuk itu tujuannya adalah agar dia bisa kembali hidup menjadi lebih baik. Mungkin dua-duanya sama-sama menyesali perbuatan yang sudah sama-sama terlanjur itu, dan ia sama-sama ingin berubah kepada yang lebih baik, sehingga diperlukan atau dibolehkan untuk rujuk kembali. Maka niat rujuk itu harus niat yang baik. Kalau tidak, maka lebih baik dia tidak rujuk, bahkan lebih baik dia tidak disatukan kembali kalau hanya akan mendatangkan kerugian dan kemudaratan bagi seorang istri. Inilah beberapa contoh untuk kaidah kita pada malam hari ini yang berbunyi la darar wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Saya kira ini contohnya akan sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kita tinggal mengukur saja dalam setiap apa yang kita lakukan, apakah ini akan merugikan kita atau akan merugikan orang lain atau tidak. Jadikan itu standar. Jadikan standar. Kalau seandainya tindakan kita ini akan merugikan orang lain, berarti itu sudah merupakan satu kesalahan. Merupakan satu kesalahan. Ini dalam buku contoh yang saya ambil ini ditulis oleh Yusuf Qaradawi kaitan dengan kaidah ini. Itu contohnya sangat banyak. Ada contoh baru, ada contoh lama, ada contoh yang langsung dari apa yang terjadi larangannya dari Nabi. Itu semua dengan contoh yang cukup lengkap disebutkan oleh beliau. Termasuk yang dia buat adalah ketika ada orang membangun rumah, tapi rumah yang akan dia bangun ini nanti akan akan menghalangi angin untuk masuk ke rumah orang lain. Itu Nabi melarang. Coba bayangkan. Jadi kalau ingin buat seperti itu, diskusikan dulu sama dia. Karena khawatir nanti kalau sudah jadi itu membuat dia malah jadi terganggu. Atau kita membangun habis tanah kita, batas tanah, sehingga ujung atap kan sudah lewat batas tanah kita. Maka air yang akan jatuh adalah ke tanah orang lain atau ke dinding orang lain. Maka kalau itu yang kita lakukan berarti akan merugikan sampai seperti itu. Sebegitu detailnya agama kita untuk menghindarkan kita agar tidak bersikap merugikan orang lain. Jadi ini menggambarkan bahwa Islam itu benar-benar agama yang sangat menghormati orang lain, yang sangat penuh toleransi. Maka enggak perlu mengajar umat Islam untuk toleransi. Kan sekarang kan yang dituduhkan ke umat Islam kan intoleran kan, dianggap tidak toleransi. Enggak usah diajar Islam untuk konsep toleransi, enggak usah diajar kami. Gitulah kira-kira bahasa kita kepada orang-orang menuduh bahwa Islam itu adalah agama yang tidak menghargai orang lain. Karena zaman sekarang ada opini yang dipaksakan agar Islam itu selalu disudutkan. Terorislah namanya, inilah namanya. Itu semua adalah upaya untuk menganggap, untuk menghina atau mendiskreditkan agama yang namanya Islam. Padahal doktrin-doktrin yang ada pada agama kita, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja kita harus toleran. Kepada hewan saja harus kita hargai, harus kita hormati, jangankan agama. Islam punya aturan dalam peperangan yang sangat lengkap, yang tidak pernah dimiliki aturan itu oleh agama lain. Kalau Israel tidak ada aturan perangnya. Kalau dalam Islam
jangan membunuh anak-anak, jangan merusak rumah ibadah, jangan membunuh orang-orang tua, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh siapa saja yang tidak ikut berperang. Yang harus dilawan itu, yang dibunuh itu hanya dia yang berperang. Kalau Yahudi, kalau Israel, justru bunuh anak-anak, hancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Kan itu yang mereka lakukan. Apa orang seperti itu yang ingin membela hak asasi? Maka konsep hak asasi manusia itu justru datang dari negara-negara yang semuanya adalah suka berperang. Coba, dari mana datang konsep hak asasi? Semua mereka adalah negara yang suka berperang. Lalu hak asasi apa yang ingin kita ambil dari mereka? Kalau ingin makna kebersamaan, makna saling menghargai, tidak ada yang lebih sempurna dari ajaran Islam. Yang salah satu daripada bentuk itu ada pada kaidah yang kita angkat pada malam hari ini, la darar wa la dirar. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu semua adalah tindakan yang dilarang oleh agama. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gubernur masih berkenaan dengan hal layak pakai. Adakah nasihat yang bisa disampaikan untuk seorang gubernur yang tidak berhasil? Apa? Jadi berandai-andai seandainya saya gubernur yang pertama hadir, maka kita katakan amin. Yang tentu saja kebijakan-kebijakannya akan berkaitan langsung dengan orang-orang banyak. Apalagi yang ingin kita sampaikan selain daripada kebijakan itu selalu memihak kepada kepentingan orang banyak, memihak kepada rakyat, memihak kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau pribadi. Karena banyak keputusan-keputusan yang benar, ini bukan rahasia lagi sebetulnya, bukan rahasia lagi. Banyak keputusan-keputusan yang diputuskan tapi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Ini contohnya terlalu banyak saya kira. Maka perlu yang memimpin itu yang imannya kuat, karena itu nggak akan kita dapatkan dari orang yang tidak beriman. Yakinlah itu. Ini masalah hati ini. Masalah hati. Bagaimana mungkin hati kita akan betul-betul lurus kalau tidak dengan iman? Pertimbangan itu kalau berdasarkan hati dan iman, ini yang membuat dia akan menjadi lurus. Jadi tidak hanya sekedar membela kepentingan orang-orang tertentu. Oleh karena itu ya semua bentuk keputusan-keputusan yang diambil harus selalu mengacu kepada kebaikan masyarakat, yang tentu ini secara luas tanpa dibedakan apapun bentuk keputusan itu. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang akan merugikan, tentu bisa saja dia akan merasakan akibat dari perbuatannya, cepat atau lambat. Mungkin cepat, mungkin lambat, sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu tidak mesti saya perpanjang. Saya ingin ambil contohnya sebetulnya, tapi tidak mesti saya ambil contohnya.
karena saya kira sudah dipahami. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Masih ada silakan. Assalamualaikum. menjual organnya untuk mungkin yang untuk mengobati hal lain atau donasi ke orang banyak kan itu baik kita menggunakan dirinya. Yang kedua yang pernah saya baca kemarin di sosial media seperti kejadian di Syria sampai nanti itu sampai ibu dan yang perempuan itu minta dibunuh, minta fatwa dibunuh, dibolehkan dia nanti tangkap tidak diperkosa. Itu mungkin gimana pandangan Islam saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat seperti itu kalau sesuai dengan jalur syar'i tidak mengapa. Tapi jalur syar'i ini harus diukur. Kita membela agama Allah, berperang kita, mati kita di dalam peperangan, tidak masalah. Karena itu jalurnya syar'i. Jadi jalurnya harus jalur syar'i. Dan kita tidak sedang mencari mati, kita sedang membela agama Allah yang jika seandainya nanti kita justru mendapatkan itu, justru itu adalah satu kemuliaan. Itu dia. Ada orang hanyut, kita yakin kita bisa membantunya, maka kita tolong dia. Ternyata kita yang mati, yang ini selamat. Apa hukum kematian kita ini? Pokoknya ukurannya adalah ini jalurnya jalur syariah atau tidak. Nah, keyakinan kita mampu untuk membantu sehingga kita terdorong untuk membantu itu satu pahala yang sangat besar. Ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Rupanya dia dapat pegangan sebelum kita tolong, dia dapat pegangan dan dia jadi selamat. Kita malah yang justru dan kita yang meninggal. Ini selamat. Insya Allah itu tidak mengapa. Masih terhitung sebagai syar'i karena keinginan kita untuk menolong dalam keyakinan kita mampu untuk menolong. Maka kalau terjadi seperti itu, selagi dalam jalur yang syar'i maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah di luar yang syar'i itu tentu apalagi untuk hal-hal yang sifatnya saya tidak pula punya rumusannya seperti apa betul yang disebut syar'i kan itu. Maka seperti yang dicontohkan tadi, boleh enggak kita menjual salah satu dari organ kita untuk orang lain? Kalau kita akan teraniaya dengan penjualan itu, jangan. Kita berikan mata kita untuk orang lain, orang itu melihat, kita jadi tidak bisa melihat, itu jangan. Karena ini ada sebetulnya anak dari kaidah ini yang tidak kita sebutkan malam ini. Di antara anak yang bukan anak istilahnya, ya turunan-turunan dari kaidah-kaidah ini, diantaranya adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan memunculkan kemudaratan yang lain. Tadi kan belum tersampaikan turunan dari kaidah itu. Maka dengan memberikan apa yang kita miliki, orang terbantu, tapi kemudaratannya pindah ke kita, tentu itu tidak menjadi lebih baik. Biarlah itu menjadi ujian bagi dia. Siapa tahu Allah ingin memberikan kemuliaan kepada dia melalui ujian itu. Karena kemudaratan nanti akan berpindah ke kita. Sehingga kalau dalam agama kan kita harus mengaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ada sekarang kebijakan-kebijakan di dokter di barat. Contohnya begini, ketika ada anak di dalam rahim seorang ibu,
ketika diperiksa oleh seorang dokter, ketahuan anak itu tidak ada batok kepalanya. Sehingga kalau seandainya dia lahir nanti, paling dia umurnya seminggu, sebulan paling lama. Maka kebijakan dokter itu tidak apa-apalah, dibunuh saja dia. Tidak sampai umurnya umur melahirkan, karena kalaupun dia lahir nanti umurnya tidak akan. Ini pandangan seperti ini tidak syar'i. Tidak syar'i. Kalau dalam Islam tidak langsung akan mengambil kebijakan seperti itu. Karena ada hal lain yang harus masuk dalam pertimbangan agama kita, dalam pertimbangan Islam. Biarlah dia nanti lahir, meskipun umurnya nanti hanya sebulan, bukankah itu kemuliaan bagi seorang ibu? Ada kemuliaan tersendiri yang akan didapat oleh seorang ibu ketika ada anaknya yang meninggal waktu kecil. Ini salah satunya. Ibu akan mendapatkan pahala bagaimana dia melahirkan. Ini kan tidak ada cerita sama orang barat ini nih. Ini. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, dimensi ukhrawi itu harus ada. Inilah yang akan membedakan kita nanti dengan yang bukan muslim. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar memberikan pertolongan saja seperti tadi itu, tetapi akan memunculkan kemudaratan yang lain. Ambil saja kaidah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak bisa dihilangkan oleh kemudaratan lain. Jangan ini hilang tapi pindah dia ke sini. Artinya sama saja. Mending dia, karena ada sesuatu yang ingin diberikan oleh Allah kepada dia. Tapi kalau tidak mendatangkan kemudaratan sama sekali, silahkan. Kalau tidak mendatangkan kemudaratan. Kalau mendatangkan kemudaratan, agama melarang. Oleh karena itulah menginfakkan semua harta itu dilarang oleh agama. Jangan berikan semua harta. Apa untuk kamu? Dulu Utsman bin Affan saja ingin memberikan semua hartanya, dilarang oleh Nabi, tidak diterima oleh Nabi, separuh aja katanya. Satu-satunya yang diterima oleh Nabi hanya Abu Bakar. Hanya Abu Bakar. Ketika Rasul bertanya, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Apa jawaban Abu Bakar? Taraktuhum lillahi wa lirasuli. Saya tinggalkan mereka, saya titipkan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi hanya Abu Bakar saja yang dibolehkan oleh Rasul untuk berbuat seperti itu. Utsman pun tidak. Utsman pun tidak di. Abdurrahman bin Auf pun tidak. Padahal mereka adalah orang-orang yang kaya raya semua. Nah, jadi jangan sampai ini selesai tapi kemudaratannya pindah ke kita. Kalau itu yang ada, maka jawabannya tidak dibolehkan. Lalu yang contoh yang di Syria tadi itu, ada orang mengatakan itu fatwa itu tidak cerita itu tidak benar katanya. Ada orang bilang seperti itu. Itu informasi yang tidak benar. Ada seorang anak minta bunuh aja kepada ayahnya, lalu ulama memberikan fatwa. Katanya tidak benar kisah seperti itu. Wallahu a'lam. Karena kan berita sekarang kan sudah simpang siur. Kita harus berhati-hati sekali mana yang benar, mana yang tidak. Karena untuk memfatwakan seorang ayah untuk membunuh anaknya untuk hal-hal yang mungkin saja belum pasti, itu tentu tidak sembarangan. Saya tidak mengatakan apakah benar atau tidak, tapi informasinya ada yang mengatakan berita itu adalah berita yang masih belum bisa dianggap sepenuhnya benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.